Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius pasal 6 ayat 2c sampai 12. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab, jika tidak membawa sesuatu apa dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berperan dalam pelayanan. Pewartaan Injil atau pewartaan kabar sukacita keselamatan tidak bisa dikerjakan dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Pewartaan kerajaan Allah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, siapapun diri kita. Namun memang acap kali kita sering tersandra dengan pemikiran, saya ini bukan pastor, bukan suster, jadi saya tidak bisa ambil bagian untuk mendukung pewartaan gereja. Saya ini bukan siapa-siapa dan saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Saya tidak mungkin bisa terlibat dalam karya pewartaan gereja. Tentu saja pemikiran seperti ini bukan saja akan menghambat karya pewartaan gereja, bahkan bisa menjadi batu sandungan. Saudara-saudariku terkasih, dikisahkan dalam Injil hari ini, Yesus dalam karya pewartaannya tentang kerajaan surga disertai oleh ke-12 muridnya. Dalam perjalanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, ia tidak sendirian. Dan menariknya lagi, dalam perjalanan pewartaan itu, mereka dilayani oleh para wanita yang melayani keperluan pewartaan itu dengan harta kekayaan mereka. Merenungkan kisah ini, kita disadarkan bahwa sebenarnya siapapun yang berbuat baik bisa ambil bagian dalam karya pewartaan kerajaan surga. Baiklah jika kita tidak lagi mengatakan, saya bukan pastor, saya bukan suster, saya bukan frater atau bruder. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam karya pewartaan Injil. Lihat saja para wanita yang kerap dianggap golongan kelas kedua dalam struktur masyarakat, yang kerap dianggap tidak mampu, tidak memiliki pengaruh, sejatinya bisa mendukung karya-karya besar. Mereka ambil bagian dalam pewartaan itu dengan cara yang unik, bukan dengan berkata-kata, bukan dengan mengajar atau berkhotbah, namun dengan pelayanan yang merelakan harta kekayaan mereka dipakai untuk pelayanan itu. Pertanyaan utamanya adalah, apakah yang menggerakkan mereka sehingga bisa demikian? Jawabannya adalah karena mereka memiliki cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus adalah fondasi paling dasar keterlibatan kita dalam karya gereja. Orang tidak mungkin akan mendukung karya gereja jika ia tidak memiliki cinta akan Yesus Kristus. Maka, marilah kita memupuk cinta akan Kristus. Dari situlah kreativitas kita dalam mendukung karya pewartaan gereja akan muncul. Semoga demikian. Amin.